Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Tanesia dari tingkat 1. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama ada ragam bahasa Indonesia dan yang kedua ada standarisasi bahasa dalam pengumuman resmi. Yang pertama ini ada ragam bahasa Indonesia. Berdasarkan pemakaian bahasa ini, bahasa itu, situasi pemakaiannya itu terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi formal, dan ragam bahasa non formal. Nah, di setiap ragam bahasa, dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis laras bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakaiannya. Contohnya, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama ada ragam dialek. Contohnya itu seperti, gue udah baca itu buku. Nah, yang kedua ada ragam terpelajar nih. Contohnya seperti, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga ada ragam resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Dan yang keempat ada ragam tak resmi. Contohnya, saya sudah baca buku itu. Nah, ada juga terdapat berbagai jenis klarifikasi ragam bahasa. Sebagai contohnya antara lain ada 3 nih. Yang pertama berdasarkan pokok pembicaraan, yang kedua berdasarkan media pembicaraan, dan yang ketiga berdasarkan hubungan sosial antar pembicara. Kembali lagi nih yang pertama tadi ada berdasarkan pokok pembicaraan. Ini meliputi ada 4, yaitu ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, dan ragam bahasa sastra. Nah, di media pembicaraan ini terdapat 2 ragam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Di ragam lisan ini meliputi ada 4 juga. Yang pertama ada ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Sedangkan di ragam tulis itu meliputi ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Dan yang ketiga tadi berdasarkan hubungan sosial nih. Itu juga meliputi ragam bahasa resmi, ragam bahasa akrab, ragam bahasa agak resmi, ragam bahasa santai, dan sebagainya. Nah, untuk topik yang kedua ada standarisasi bahasa dalam pengumuman resmi. Nah, untuk standarisasi bahasa ini merupakan proses sebuah ragam yang distandarkan. Nah, standarisasi bahasa ini diperlukan untuk memperoleh alat komunikasi yang sebaik-baiknya dan seefisiennya di dalam segala kegiatan hidup dan aktivitas sosial pemakainya nih. Nah, standarisasi bahasa Indonesia ini dimaksudkan agar tercapainya pemakaian bahasa yang cepat, tepat, dan efisien bagi masyarakat Indonesia. Nah, langkah yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan kaidah berupa aturan yang tepat di bidang ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.